Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nano Sumarno, pengelola umum operasional di SD Negeri 2 Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan dari orientasi dan rencana aksi perubahan PPPK Angkatan ke-12 di tahun 2025. Yang pertama, latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Pemerintah pada saat ini telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang madani, yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, dalam menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon mempunyai visi Cirebon beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon tertuang menjadi 5 poin. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Tupoksi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dibagi menjadi 3 poin. Pertama, manajemen kepegawaian PPPK, penetapan kebutuhan pengadaan penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan transparan. Yang kedua, penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan, terhadir, absen pagi, inspeksi mendadak, penilaian prestasi kerja, dan pengawasan atasan. Yang ketiga, instrumen pembinaan disiplin, terdiri dari daftar hadir, absen pagi, inspeksi mendadak, penilaian prestasi kerja, dan pengawasan atasan. Rencana strategis organisasi perangkat daerah mempunyai 2 program atau 2 program. Program yang pertama yaitu program unggulan yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, program pengembangan sarana prioritas, terdiri dari prioritas alat kerja administrasi dan digitalisasi kearsipan. Yang kedua, prioritas alat pemeliharaan gedung dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, prioritas sarana keamanan dan sistem pengawasan lingkungan. Dan yang terakhir, prioritas sarana keselamatan kerja dan kebencanaan. Rencana hasil kerja. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pemeriksaan awal Sarpras. Yang pertama atau poin pertama pagi hari, dari pukul 7 sampai pukul 9, mengecek agenda surat masuk, mencatatnya di buku kendali, dan meneruskannya ke kepala sekolah serta guru yang bersangkutan. Poin yang kedua, di siang hari atau kegiatan yang kedua di siang hari, dari pukul 9 sampai 12.00, melayani kebutuhan administrasi siswa, orang tua, surat keterangan aktif sekolah, atau menginput data harian, dan memperbaharui papan data dinding sekolah. Kegiatan di sore hari, dari pukul 12 sampai 14.00,
merapihkan kembali berkas yang telah digunakan ke dalam loker arsip, filing kabinet, dan memastikan komputer kerja dimatikan dengan aman. Yang kedua, indikator keberhasilan rencana kerja mencakup ketepatan waktu. Pengiriman laporan berkala ke Dinas Pendidikan tidak mengalami keterlambatan. Kemudian yang kedua, kemudahan akses, pencarian dokumen lama seperti ijazah atau SK guru serta dokumen penting lainnya dapat dilakukan atau dapat ditemukan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian yang ketiga, keakuratan data, angka jumlah siswa, rombongan belajar, dan aset sekolah sinkron antara data fisik dan data aplikasi Dapodik. Yang ketiga, target capaian utama, kecepatan layanan, dokumen selesai diproses maksimal 1 kali 24 jam sejak permohonan diajukan. Kemudian yang kedua, keamanan data, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik dan digital berkurang hingga 0%. Yang keempat, melaksanakan sekolah tertib administrasi dan ramah lingkungan, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan jauh dari kejenuhan. Yang kedua, tenaga pendidik dan kependidikan saling menghargai dan membantu atau saling mendukung dalam bekerja. Yang ketiga, memberikan lingkungan sekolah yang bersih dan indah sehingga warga sekolah merasa nyaman dan tenang berada di sekolah SDN 2 Cisaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you, see you next time. Moto kami, kerja cepat, kerja tepat, hasil hebat, pelayanan prima, operasional lancar, sekolah aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.